Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Tagayan Hijau. Kembali bersama saya di channel Tagayan Hijau. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyiapkan media tanam. Oke. Media tanam apa yang kita pakai di sini ada 3 jenis. Nanti kita akan jelaskan di video prakteknya nanti. Saat ini kita sedang dilanda musibah ya, mewabahnya virus COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah, maka kita juga dianjurkan untuk memutus mata rantai itu untuk di rumah saja, menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Kali ini untuk mengisi kegiatan kita di rumah aja yang kadang-kadang terasa suntuk, terasa bosan, maka menanam adalah salah satu cara untuk menghindari kebosanan itu. Untuk menanam, yang penting kita perhatikan adalah media tanam, apa saja yang kita akan tanam dan di mana kita akan menanam. Nanti di video ini kami khusus membahas tentang dan mempraktekkan juga bagaimana cara untuk menyiapkan media tanam untuk berkebun di rumah kita. Oke, sampai di sini silakan disimak dulu. Nanti kita akan bahas kembali video-video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya di channel Tagayan Hijau, mengalirkan kearifan alam dan hijaunya bumi. Oke kawan-kawan, akan kita siapkan bahan-bahan media tanam kita. Saya menggunakan 3 bahan dan juga 1 tambahan. Ini ada tanah subur agak berpasir ya, 1 bagian, dan ada pupuk kandang kohe kambing juga 1 bagian, kemudian sekam mentah. Yang satunya ada kapur, dolomit, dan cetok untuk menggabungkan atau mencampur 3 bahan ini. Saya sengaja menggunakan sekam 2 bagian, kemudian pupuk kandang kambing 1 bagian, dan tanah subur 1 bagian. Saya menggunakan sekam mentah yang sudah lapuk ya. Ini bertujuan agar ketika nanti ketiga media ini tercampur, sekam mentah ini tidak akan menumbuhkan sisa-sisa dari bulir padi ya, yang biasanya masih menempel di sekam yang baru diambil dari pabrik padi. Jadi ini saya sengaja menggunakan sekam ini agar nanti pelapukannya juga lebih cepat sehingga dia nanti bisa menjadi kompos. Kenapa saya menggunakan sekam 2 bagian? Karena menurut pengalaman saya di Tagayan Hijau, penggunaan media yang ditanam di dalam pot atau di polybag dan lain sebagainya, dia akan mudah cepat padat kalau kita lebih banyak menggunakan media tanah. Jadi penggunaan sekam ini sangat penting sekali untuk mengikat air, dan juga air tidak terlalu becek ya. Walaupun mengikat air tapi dia tidak terlalu becek, agar tanaman ini bisa tumbuh baik dan juga tidak cepat kekeringan. Penggunaan pupuk kandang sebenarnya bisa diganti bukan hanya
kohe kambing ya, tapi juga bisa dengan kohe ayam, karena kalau untuk tanaman sayur dan sejenisnya itu bisa menggunakan kohe ayam, itu dinilai lebih bagus. Tapi kalau tanaman-tanaman buah disarankan kita menggunakan media kohe kambing. Menurut pengalaman kami, penggunaan pupuk kotoran hewan dari kambing ini bagus untuk tanaman-tanaman yang berbuah ya. Seperti misalnya kita menanam dalam pot jeruk atau lengkeng dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tanaman sayur kita lebih disarankan untuk menggunakan kotoran hewan dari ayam, sapi dan juga bebek. Saya menambahkan kapur dolomit di dalam media tanam saya ini digunakan sebagai penetral pH keasaman dari tanah media yang akan kita gunakan untuk menanam ini. Karena sering ketika hujan, musim hujan, kadar pH di dalam tanah atau media tanam ini terkadang tidak stabil. Dengan penambahan kapur dolomit ini diharapkan bisa menstabilkan pH di media tanam yang akan kita pakai. Karena kalau pH tidak stabil, ada kemungkinan tanaman itu bisa layu dan juga tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Usahakan kita campur secara merata ya. Ini membuktikan ketika tanah saya genggam, dia langsung hancur. Ini membuktikan bahwa media tanam ini adalah media tanam yang poros atau gembur ya, sehingga memudahkan nanti akar-akar tanaman bisa menembus dengan baik di media tanam ini. Kami menggunakan media ini biasanya untuk tanaman sayur-sayuran ya, seperti tomat, sawi, selada, kangkung juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi terserah nanti kawan-kawan menggunakannya untuk tanaman. Oke, sudah siap. Ini sudah selesai, tinggal digunakan. Oke, selamat mencoba kawan-kawan. Inilah tanaman kami yang menggunakan campuran dari media yang telah kita lakukan tadi. Oke, sekian. Nah, bagaimana kawan-kawan dengan video tadi? Kami telah memaparkan dan mempraktekkan bagaimana cara mencampur media tanam yang terdiri dari sekam mentah, kemudian tanah subur, dan juga pupuk kandang dari kotoran hewan kambing ya. Karena memang kalau kita tanam di dalam pot itu media idealnya adalah seperti tadi, dan juga banyak kelebihan-kelebihan pemakaian media tadi. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti jangan lupa subscribe ya, dan juga ya, bunyikan loncengnya di channel Tagayan Hijau ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali untuk menyajikan video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.